Aku punya pertanyaan nih buat kalian. Bagaimana caranya mematahkan pensil ini dengan hanya mengeluarkan tenaga yang sangat sedikit? Gampang kok, tinggal taruh di jalan, ntar ada mobil lewat. Patah juga kok. Dilindas maksudmu? Iya, nggak usah pakai tenaga lebih. Oke lah. Kita tampung dulu ya. Kalau kamu, Nala, bagaimana caranya? Itu mah kecil, tunggu dulu ya. Perhatiin ya. Coba deh lihat. Nah, patah kan pensilnya? Ya, itu mah bukan patah beneran. Iya sih, bukan patah beneran. Tapi kamu jenius. Pemenangnya adalah Nala. Halo Sobat X-Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, pernah tidak adik-adik mengalami ketika sedang belajar, tiba-tiba listrik mati? Suasana jadi gelap. Dilanjutkan tidak kira-kira belajarnya? Tidak. Karena apa? Ketika adik-adik sedang belajar, adik-adik butuh cahaya. Adik-adik tahu tidak cahaya itu apa? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Adik-adik tahu tidak? Sumber cahaya di tata surya kita yang paling besar adalah matahari. Jarak matahari dan bumi kurang lebih 149,6 juta kilometer. Jauh sekali ya. Namun, cahaya matahari bisa sampai ke bumi loh. Padahal, ruang angkasa adalah wilayah yang ruang hampa. Hal ini membuktikan bahwa gelombang cahaya dapat merambat tanpa perlu medium. Ternyata cahaya juga memiliki berbagai sifat loh. Apa saja sih sifat-sifat cahaya? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Adik-adik pernah tidak berada dalam suatu ruangan? Di ruangan tersebut ada sebuah celah. Dari luar, ada tampak berkas cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Kalau kita perhatikan, berkas cahaya tersebut lurus, tidak bengkok. Betul tidak? Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan. Senter tersebut kemudian diarahkan ke cermin. Ternyata, cahaya memantul ke arah yang berlawanan. Artinya, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Buktinya dapat kita lihat bahwa ternyata cahaya dapat melewati gelas kaca yang bening. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya adalah pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air. Kelima, cahaya terdiri dari berbagai warna. Adik-adik harus tahu bahwa cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Contohnya adalah pelangi. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Bagaimana Sobat X-Science? Ternyata begitu ya sifat-sifat cahaya itu. Unik sekali kan? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Teman-teman kalian bermain tebak-tebakan. Mereka menyeting kardus sedemikian rupa sehingga ketika mata dadu diletakkan di ujung corong kardus,
mata mereka yang berada di ujung corong kardus satunya lagi tidak dapat melihat dadu tersebut, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Agar mata dapat melihat dadu, mereka menebak jumlah minimal cermin yang dibutuhkan. Nala menebak sedikitnya butuh 3 cermin, sedangkan Ria menebak sedikitnya butuh 4 cermin. Tebakan siapa yang paling benar? Jelaskan jawabanmu. Tebakan yang paling benar adalah tebakan Ria. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Paling sedikit butuh 4 cermin yang dapat memantulkan bayangan dadu hingga terlihat oleh mata mereka. Posisi cerminnya terlihat seperti pada gambar. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya. Dicatat ya, apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu.